Apa kabar teman-teman semua? Pada postingan kali ini kita coba latihan soal seleksi kemampuan bidang atau SKB terkait jabatan pada formasi pemerintah daerah ya guys. Pada latihan soal kali ini, setelah teman-teman memilih jawabannya, lanjut kita bahas bersama ya guys. Jadi seperti postingan latihan soal dan pembahasan pada channel ini, akan ditayangkan soal sekitar 10 detik. Selanjutnya akan kita bahas jawabannya ya guys. Langsung saja kita ke latihan soalnya ya guys. Soal nomor 1. Yang bertugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah adalah A. Sekretaris daerah, B. Inspektorat daerah, C. Badan pengawasan, D. Kepala dinas, atau E. Kepala badan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Jadi jawabannya adalah B. Inspektorat daerah. Soal nomor 2. Dana perimbangan terdiri atas A. Dana otonomi khusus, bantuan keuangan, dan dana bagi hasil, B. Dana retribusi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, C. Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, D. Dana otonomi khusus, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, atau E. Dana bagi hasil, bantuan keuangan, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Jadi jawabannya adalah C. Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Soal nomor 3. Yang bukan merupakan perangkat daerah provinsi adalah A. Kepala daerah, B. Sekretariat daerah, C. Sekretariat DPRD, D. Inspektorat, atau E. Dinas. Perangkat daerah provinsi terdiri atas Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan. Jadi jawabannya adalah A. Kepala daerah. Soal nomor 4. Yang bukan merupakan prinsip ASN sebagai profesi adalah A. Nilai dasar, B. Akuntabilitas, C. Kode etik dan kode perilaku, D. Profesionalitas jabatan, atau E. Kualifikasi akademik. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Jadi jawabannya adalah B. Akuntabilitas. Soal nomor 5. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. Penyampaian rancangan Perda tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama ... terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. A. 3 hari, B. 5 hari, C. 7 hari, D. 10 hari, atau E. 30 hari.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyampaian rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Jadi jawabannya adalah A. 3 hari. Soal nomor 6. Mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh A. Presiden, B. Menpan RB, C. Kepala BKN, D. Kepala instansi pegawai yang bersangkutan, atau E. Gubernur. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota antar provinsi dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN. Serta mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. Jadi jawabannya adalah C. Kepala BKN. Soal nomor 7. Presiden mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN kepada A. Lembaga Administrasi Negara, B. Badan Kepegawaian Negara, C. Komite Aparatur Sipil Negara, D. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau E. Sekretariat Negara. Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN kepada BKN terkait dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Jadi jawabannya adalah B. Badan Kepegawaian Negara. Soal nomor 8. Hak angket DPRD Provinsi dapat diusulkan DPRD Provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri paling sedikit ... dari jumlah anggota DPRD Provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit ... dari jumlah anggota DPRD Provinsi yang hadir. A. 1/2 dan 1/2, B. 1/3 dan 1/2, C. 2/3 dan 2/3, D. 3/4 dan 2/3, atau E. 3/4 dan 1/2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD Provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD Provinsi yang hadir. Jadi jawabannya adalah D. 3/4 dan 2/3. Soal nomor 9. Banyaknya anggota DPRD kabupaten atau kota berjumlah paling sedikit ... dan paling banyak ... orang. A. 20 dan 40, B. 20 dan 50, C. 20 dan 80, D. 30 dan 50, atau E. 30 dan 80. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, anggota DPRD kabupaten atau kota berjumlah paling sedikit 20 dan paling banyak 50 orang. Jadi jawabannya adalah B. 20 dan 50. Soal nomor 10.
Yang bukan merupakan prinsip penyelenggaraan inovasi daerah adalah A. Perbaikan kualitas pelayanan, B. Tidak menimbulkan konflik kepentingan, C. Partisipasi aktif kepala daerah, D. Berorientasi kepada kepentingan umum, atau E. Dilakukan secara terbuka. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, serta dilakukan secara terbuka. Jadi jawabannya adalah C. Partisipasi aktif kepala daerah. Soal nomor 11. Yang tidak bisa memberikan usulan inisiatif inovasi daerah adalah A. Kepala daerah, B. Anggota DPRD, C. Perangkat daerah, D. Anggota masyarakat, atau E. Semua benar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah, atau anggota masyarakat. Jadi jawabannya adalah E, semua benar. Soal nomor 12. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah A. Tenaga kerja, B. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, C. Pangan, D. Pekerjaan umum dan penataan ruang, atau E. Pertanahan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Jadi jawabannya adalah D, pekerjaan umum dan penataan ruang. Soal nomor 13. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Tenaga kerja, D. Pekerjaan umum dan penataan ruang, atau E. Sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi, dan informatika. Jadi jawabannya adalah C, tenaga kerja. Soal nomor 14. Dalam peraturan pemerintah, pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan beberapa asas. Salah satunya penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan. Hal tersebut merupakan pengertian dari asas A. Efisiensi, B. Rentang kendali, C. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, D. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, atau E. Fleksibilitas. Menurut PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, yang dimaksud asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintah atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan. Jadi jawabannya adalah D, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Soal nomor 15.
Inspektur daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada A. Gubernur, B. Sekretaris daerah, C. DPRD provinsi, D. Presiden, atau E. Menteri Dalam Negeri. Inspektur daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Jadi jawabannya adalah A. Gubernur. Soal nomor 16. Perangkat daerah yang bertugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif adalah A. Sekretariat daerah, B. Sekretariat DPRD, C. Inspektur, D. Bapeda, atau E. Dinas. Sekretaris daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Jadi jawabannya adalah A. Sekretaris daerah. Soal nomor 17. Suatu dinas daerah provinsi memiliki 4 bidang dan 1 sekretariat, maka dinas tersebut digolongkan ke dalam tipe A. Tipe A, B. Tipe B, C. Tipe C, D. Tipe utama, atau E. Tipe pembantu. Dinas daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang. Sekretariat terdiri atas 3 subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 seksi. Jadi jawabannya adalah A. Tipe A. Soal nomor 18. Diketahui struktur organisasi dinas di suatu daerah adalah sebagai berikut. Dinas tersebut digolongkan ke dalam tipe A. Tipe A, B. Tipe B, C. Tipe C, D. Tipe utama, atau E. Tipe pembantu. Dinas daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang. Sekretariat terdiri atas 3 subbagian. Bidang terdiri atas paling banyak 3 seksi. Jadi jawabannya adalah A. Tipe A. Soal nomor 19. Diketahui struktur organisasi sekretariat daerah adalah sebagai berikut. Sekretariat daerah tersebut digolongkan ke dalam tipe A. Sekretariat daerah kabupaten atau kota tipe A, B. Sekretariat daerah kabupaten atau kota tipe B, C. Sekretariat daerah kabupaten atau kota tipe utama, D. Sekretariat daerah provinsi tipe A, E. Sekretariat daerah provinsi tipe B. Sekretariat daerah provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 3 asisten. Asisten terdiri atas paling banyak 3 biro. Biro terdiri atas paling banyak 3 bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 subbagian. Jadi jawabannya adalah A. Sekretariat daerah kabupaten atau kota tipe A. Soal nomor 20. Diketahui struktur organisasi sekretariat daerah adalah sebagai berikut. Sekretariat daerah tersebut digolongkan ke dalam tipe A. Sekretariat daerah kabupaten atau kota tipe A, B. Sekretariat daerah kabupaten atau kota tipe B, C. Sekretariat daerah kabupaten atau kota tipe utama, D. Sekretariat daerah provinsi tipe A, E. Sekretariat daerah provinsi tipe B. Sekretariat daerah provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 3 asisten. Asisten terdiri atas paling banyak 4 bagian. Bagian terdiri atas paling banyak 3 subbagian. Jadi jawabannya adalah A. Sekretariat daerah kabupaten atau kota tipe A.
Soal nomor 21. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi. Dinas daerah berperan sebagai elemen A. Middle line, B. Strategic apex, C. Operating core, D. Technostructure, atau E. Supporting staff. Teori desain organisasi berdasarkan teori Henry Mintzberg dalam Structure in Five, Designing Effective Organization, tahun 1983, yang menyatakan bahwa setiap organisasi mempunyai 5 bagian dasar, yaitu kepala daerah atau strategic apex, sekretaris daerah atau middle line, dinas daerah atau operating core, badan atau fungsi penunjang atau technostructure, dan staf pendukung atau supporting staff. Jadi jawabannya adalah C, operating core. Soal nomor 22. Salah satu syarat perubahan status desa menjadi kelurahan di luar Jawa dan Bali adalah jumlah penduduk paling sedikit ... kepala keluarga. A. 1000, B. 1500, C. 1600, D. 2000, atau E. 2400. Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat luas wilayah tidak berubah, jumlah penduduk 8.000 jiwa atau 1.600 kepala keluarga untuk Jawa atau Bali, serta 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga untuk luar Jawa, Bali. Terdapat sarana dan prasarana pemerintahan, potensi ekonomi wilayah, kondisi sosial budaya, dan perubahan dari agraris ke industri dan jasa, dan meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan. Jadi jawabannya adalah A. 1000. Soal nomor 23. Kepala desa dapat menjabat paling lama ... kali masa jabatan, secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, atau E. 10. Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jadi jawabannya adalah B. 3. Soal nomor 24. Yang bukan asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah A. Legalitas, B. Kebersamaan, C. Kemanfaatan, D. Kepastian hukum, atau E. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas pelindungan terhadap hak asasi manusia, asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum. Jadi jawabannya adalah B. Kebersamaan. Soal nomor 25. Batas usia pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi adalah A. 55 tahun, B. 57 tahun, C. 58 tahun, D. 60 tahun, atau E. 65 tahun. Batas usia pensiun yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, serta sesuai peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Jadi jawabannya adalah D. 60 tahun. Gimana guys, cukup mudah kan latihan soalnya? Saya doakan teman-teman semuanya sukses menghadapi SKB ya guys. Semoga dengan usaha keras dari teman-teman semua akan memetik buah di akhirnya. Sukses selalu ya teman-teman.
Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.